Hah? Loh, bukannya saya tadi udah record ya? Loh, kok sekarang nggak ke-record sih? Waduh. Oh, ya udah. Oh, ya udah. Kita lanjut aja. Oke. Oke. Nah, F tidak kontinu seragam pada A. Oke. Itu artinya apa? Nah, definisinya kayak gini. Nah, ini cuma negasiin definisinya aja. Itu yang penting ya. Itu cuma negasiin definisinya aja. Tapi lebih baik kalian lihat gitu ya. Karena negasinya tuh nggak semudah itu gitu ya. Negasi dari kalimat ini, kalimatnya cukup panjang soalnya. Gitu ya. Berarti terdapat delta positif, delta ya terdapat epsilon 0 positif, sedemikian sehingga ini untuk setiap terdapat berarti terdapat untuk setiap gitu ya. Untuk setiap epsilon. Nah, kalau ada jika kayak gini tuh bisa ini ekivalen dengan mengatakan apa? Untuk setiap x u anggota A dengan jarak antara x kurang x dan u itu kurang dari delta. Ini kata jika maka itu bisa diganti dengan x anggota u ini setara gitu, setara. Ya, untuk setiap x u dengan ini gitu kan, x u anggota A dengan yang jaraknya ini berlaku seperti itu. Ya. Nah, ini jika maka gitu kan. Nah, jika maka itu negasinya apa? Dengan kata tapi ya atau kata dan. Ini memenuhi gitu. Terdapat titik x delta, u delta. Kenapa? Ya karena x dan u-nya bergantung delta. Gitu. Terdapat titik ini yang jaraknya tetap gitu kurang dari delta, tapi jarak fungsinya, jarak ya, pengiraan fungsinya itu lebih besar sama dengan epsilon, gitu ya. Terbatas bawah gitu sama epsilon. Ya. Ini untuk yang ini. Oke. Nah, ini datang dari definisi. Jadi ini langsung setara. Nah, yang nggak langsung itu ini 1/3 atau 2/3. Gitu. Ini nggak langsung. Nah, dan ini udah dibuktikan di kelas ya. Ini epsilon 0 positif. Gitu. Dan dua barisan xn un sedemikian sehingga limitnya itu 0. Dan fxn dikurang fun ini lebih besar sama yang 0, epsilon 0 untuk setiap n. Yaitu ini. Ini cukup membantu. Saat karakteristik 3 itu, kriteria 3 itu cukup membantu. Kalau kalian bisa ingat, itu terkadang digunakan untuk membuktikan suatu fungsi itu tidak kontinu. Gitu. Tidak kontinu, sorry. Fungsinya tidak kontinu. Ada pertanyaan sampai sini? Udah? Ya, fungsi Lipschitz ini cuma salah satu kriteria tertentu yang pokoknya fungsi Lipschitz ini memenuhi kondisi ini gitu ya. Waduh. Halo, suara saya kedengaran? Ya. Halo, suara saya kedengaran? Ini ada delay yang cukup ini. Halo. Ada yang bisa konfirmasi suara saya terdengar yang baik atau enggak? Oke. Bisa lanjut ya. Oke. Nah, jadi untuk yang ini ya diberikan A yang memenuhi kondisi ini. Nanti yang kita bisa punya itu ya fungsi Lipschitz itu terdapat konstan sehingga nanti jarak antara nilai fungsi-fungsinya di titik x dan u itu akan kayak diapit kayak gitu, akan lebih kecil dari jarak antara titik masing-masing titiknya itu gitu. Nah, nanti alasannya kenapa ini fungsi kontinu seragam, nanti deltanya itu bisa kita pilih epsilon per k ya. Untuk setiap epsilon positif terdapat ini gitu. Nah, silahkan kalian ini cek sendiri ini terdapat delta itu sama dengan ini, nanti harusnya kalian bisa untuk yang ini. Coba. Alasannya kenapa itu ya, karena deltanya itu bisa kita pilih epsilon per k. Jadi tetap positif gitu. Oh ya, konstannya ini positif ya. Terdapat konstan positif ya, jelas karena nggak mungkin yang negatif gitu.
Gitu untuk yang ini. Nah sekarang ya yang continuous seragam itu mulai dari 2 sampai nomor 6 ya di sini. Nah, ini soal-soal yang cukup beberapa ini cukup klasik. Nah, kita buktikan dulu yang ini ya. Kita coba. Nah, sebelum saya ke soal yang lain, mungkin kita lihat dulu cara membuktikan suatu fungsi itu continuous seragam atau enggak. Gitu. Kemudian saya bisa, harusnya bisa. Oke. Nah, yang bagian A, nah, alasannya kenapa nanti yang bagian A itu oke ya, karena apa? Intervalnya itu terbatas atas oleh suatu A, gitu. Kayak ada batasnya dan apa? Intervalnya itu tertutup dari bawah, gitu ya. Intervalnya itu tertutup dari bawah. Harusnya ini memenuhi, gitu. Nah masalahnya yang satunya, gitu ya. Yang satunya itu kira-kira gimana? Gitu. Ya. Nah, jadi untuk yang itu, nah, jadi buktikan bahwa fungsi f(x) itu kontinus dalam pada ini. Nah, sekarang caranya gimana kira-kira? Ya udah, kita buktikan apa ya? Pertama yang dibuktikan ini ya, f kontinus seragam pada ini, kontinus seragam pada a sama dengan ini. Nah kira-kira apa ini ya? Ini ya ambil sembarang epsilon gitu ya, epsilon positif. Nanti terdapat delta. Nah ini dipilih, ya, kalau kayak gini dipilih deltanya apa gitu kan. Nah tapi kita belum tahu gitu ya. Nah apa yang kita mau ini nanti kan kita mau mengatakan bahwa fx gitu ya. Nah terus ya bikin template-nya dulu lah. Selanjutnya jika x u itu anggota dari a gitu kan ini, dan jarak antara x kurang dan u itu kurang dari delta, maka nah hal yang penting karena ini berlaku berarti kan kita punya x x dan u itu lebih besar sama dengan a ya. Oke, itu yang penting. Berarti hubungannya dan a itu positif, berarti seper x dan seper u itu akan kurang dari sama dengan seper a. Ini nanti yang menjadi alasan kita bisa bikin ininya gitu. Apa? Kita bisa bikin deltanya gitu ya. Adanya batasan seper a ini, kita bisa gunakan seper a ini kenapa? Karena a-nya itu positif gitu ya. Jadi nanti nah itu ininya. Nah sekarang kalau kita lihat cek ininya, nah ini kan jadinya seper x dikurangi seper u. Nah ini kalau misalkan di ini jadinya ini adalah x u kurang x kayak gitu ya, per x u. Ya ini sebenarnya nggak terlalu penting. Nah ini bisa dipecah jadi seper mutlak x, seper mutlak u, dan ini x min u ya. Nah ini yang kurang dari delta. Nah ini kurang dari sama dengan apa? Seper x dikali seper u, kedua-duanya ya ini sama, karena ini positif, x dan u-nya itu kan positif. Kenapa? Karena a ini lebih besar dari a, ini lebih besar dari 0. Gitu. Nah makanya, nah ini sama dengan ini a kuadrat. Gitu. Ini x kurang u. Nah ini yang sama dengan kurang dari delta, gitu kan? Nah biasanya kalau misalkan hal-hal kayak gini ada deltanya. Oh, dan kita pengennya ini kurang dari epsilon, gitu kan? Oh berarti deltanya itu adalah delta itu harusnya atau sama dengan deh, lebih gampang. Oh berarti deltanya itu adalah a kuadrat epsilon ya. Seperti itu. Ingat, ini ya bergantung sama A-nya nggak masalah. A itu kan bukan titik pada ini ya. A itu udah diberikan duluan ya. Jadi nggak masalah. Yang bermasalah itu kalau misalkan kalian nanti bergantung sama X atau bergantung sama U. Itu yang bermasalah.
kalau deltanya itu bergantung sama dua pilihan tadi. Tapi kalau ini bergantung sama A-nya itu udah diberikan duluan. Jadi nggak apa-apa. Untuk yang ini ada pertanyaan atau soal lagi? Apakah ada pertanyaan untuk yang ini? Nah, sekarang kontinya seragam. Kontinya oke. Okay. Nah, kalau kalian lihat yang ini, pertanyaannya sedikit berbeda kalau misalkan sekarang intervalnya itu saya ubah, instead of dari A sampai ta hingga, A-nya itu suatu bilangan positif, saya ganti jadi 0, dan 0-nya itu tidak masuk. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita paksa coba hal yang sama, ini harusnya seper 0. Dan ini nggak bisa seperti itu, gitu kan. Kita nggak bisa mengatakan seper X dan seper U itu kurang dari seper 0. Ini salah, gitu kan. Kita nggak bisa mengatakan itu. Jadi, dan ini juga salah, gitu kan. Karena ini tetap positif. Kalau X-nya itu X dan U-nya positif, ya apa? Ya, ini tetap positif, gitu kan. Ini salah, gitu kan. Jadi, kita nggak bisa mengatakan kita nggak bisa develop trik atau ya deploy trik yang sama untuk membuktikan bahwa apakah f itu kontinu seragam, fungsinya sama untuk interval yang ini 0 sampai 0 sampai infinity ini gitu ya. Ini tertutup, tidak terbuka ya. Apakah ini kontinu seragam? Menurut kalian apakah ini kontinu seragam atau enggak? Tebak aja, saya nggak nanya bukti kok. Menurut kalian ini kontinu seragam atau enggak? Oh, kontinu. Oke, yang lain apakah setuju? Ya harusnya kalau nggak bisa ya. Kalau misalnya nggak bisa, ya, tapi kalau misalnya nggak bisa cara itu bukan berarti nggak bisa untuk cara yang lain gitu kan. Kita tetap harus buktikan kalau misalkan emang tidak memenuhi. Tapi ya caranya seperti apa? Apa kira-kira? Fungsi. Oh, ya. Kalian bisa gunakan sifat kriteria ketiga. Menurut saya sifat yang ketiga ini cukup lebih gampang. Kenapa? Karena bikin barisan itu lebih gampang daripada membuktikan untuk setiap delta. Delta itu kan ini ya, kontinu ya. Ya delta itu untuk setiap epsilon positif. Ini ya. Yang kedua ini sedikit lebih susah untuk dibuktikan. Makanya makanya kriteria ini dipakai gitu. Kenapa? Karena bentuk barisan itu diskret masih gitu. Masih lompat-lompat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu masih lebih mudah. Gitu. Oke. Nah, kira-kira alasannya kenapa? Kalau misalnya kita gunakan deploy yang tadi gitu kan. Kriteria 3 tadi. Saya perlihatkan kriterianya. Kriterianya terdapat epsilon positif. Nah, ini epsilon positif gitu. Demikian sehingga memenuhi kondisi tertentu. Gitu. Saya screenshot yang ini ya. Kira-kira ada yang mau bantu saya? Kira-kira barisannya apa? Kita gunakan sifat pernyataan ketiga itu untuk membuktikan ke ketidak uniforman dari kontinunya ini. Kira-kira apa? Ada beberapa yang harus ditentukan. Epsilon positif dan barisannya. Gitu. Ada dua. Ada dua. Barisannya sama ini. Kira-kira apa barisannya? Menurut saya nggak terlalu susah ya. Ya, harusnya. Mudah-mudahan nggak terlalu sulit. XNUN-nya itu apa? Ada banyak sebenarnya. Benar nggak? Ada banyak ya. Ada banyak yang memenuhi. Terus ya, ada banyak yang memenuhi. Jadi contohnya ini, kalian bisa pilih XN ya. Nah, pilih nanti deltanya ini nanti ya. Nah, tapi kira-kira apa? Yang paling gampang itu dicek itu biasanya yang menuju ke 0 itu paling
di kepala kalian yang paling muncul pertama itu apa? Biasanya seper n seper n itu ya, itu memenuhi sebenarnya. Nah tapi xn dan un-nya jangan sama sama semua, jangan sama persis gitu. Kita bentuk supaya tetap beda. Apa xn dan un-nya beda, tapi sifat yang bentuk satu pernya itu masih oke, gitu ya. Nah dipilih. Nah, xn itu seper n misalkan, dan un ini salah satu contohnya aja ya, seper 2n. Maka barisan xn ini gitu. Ya kalian bisa tulis kayak gini gitu sebagai barisan, itu nggak masalah, tulis kayak gini aja. Nah, maka nanti xn kurang un itu sama dengan apa? Barisan xn kurang un itu apa? Itu sama dengan seper n dikurang seper 2n gitu. Nah ini sama dengan seper 2n gitu. Ya, silahkan kalian cek benar nggak seper 2n atau salah? 2n kurang n salah ya? Salah. 2n dikurang n per, berarti n benar ya, seper 2n ya, benar ya. Silahkan nih kalian cek kebenarannya, tapi ini memenuhi. Pokoknya itu nanti limitnya sama dengan 0. Ya, limitnya tetap 0 gitu. Limit xn n sama dengan limit per 2n ini sama dengan 0. Gitu. Namun di sisi lain gitu kan, kira-kira fxn apa nilai dari fxn kurang fun ini berapa? Nah ini masing-masing perlu dicek nih. Nah seper n itu apa fxn itu jadinya 1/1 gitu ya, 1/1 ini 1/2n. Nah ini sorry 1/2n, 1/1/2n gitu. Ini kan jadinya n dikurang 2n, ini jadinya n ya. Nah ini bakal naik kan, untuk n-nya makin gede makan apa ini bakal makin gede. Ini apa barisan n ini akan terbatas atas oleh batas bawah oleh misalkan satu boleh, tapi ya bikin aja yang kayak gini lah, epsilonnya setengah gitu ya. Nah berarti kita pilih epsilonnya setengah gitu ya. Oke gitu. Ini yang gitu. Nah, jadi cara ininya seperti itu, makanya ini bermanfaat gitu ya. Ini cukup powerful untuk membuktikan dia tidak kontinu seragam. Untuk membuktikan suatu tidak kontinu seragam, lebih enak sebenarnya menggunakan kriteria 3 tadi itu, pernyataan 3 itu. Kenapa? Karena membentuk yang di ini kan apa pemilihan titik kita itu tidak bergantung apa-apa gitu. Ya kita tinggal pilih barisan aja gitu. Sedangkan untuk yang dua itu terdapat epsilon positif, sehingga untuk setiap delta titik kita harus pilih titik gitu. Sebenarnya yang 3 ini ekivalen, tapi 3 ini semacam bentuk diskret ya gitu ya. Deltanya itu kayak semacam diganti dengan seper n itu gitu. Itu sebenarnya yang terjadi di sana. Makanya buktinya kalau kalian cek bukti apa ekivalensi 2 dan 3, pasti untuk buktiin 3 maka 1 itu atau 1 maka 3 ya. Sorry. Untuk buktikan 1 atau 3, 1 maka 3 itu nanti kalian konstruksi barisan yang jaraknya itu kurang dari seperan. Itu yang terjadi gitu. Nah, sebenarnya untuk 3 ini kayak semacam deltanya itu adalah seperan. Tidak harus itu, tapi seperti itu gitu ya. Cara berpikirnya seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Maaf, 1, 3, 2, 1. Ada ya? Oke. Kalau nggak ada, hari ini sampai di sini aja. Terima kasih. Sampai jumpa di hari Rabu ya. Oke. Thank you. Oke, thank you.